حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في بيوت أذن الله أن ترفع أو يذكر فيها اسمه يسبح له في الغدو والآصال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'." Wahai orang beriman, apabila telah ditunaikan salat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan jual beli. Urusan dunia kita tinggalkan. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, kepada saudara kita, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah kali ini kita akan melihat bagaimana cara kita memakmurkan masjid. Di antaranya dengan cara melaksanakan sholat secara berjamaah atau berzikir atau menghadiri sholat Jumat dan yang lainnya. Ini merupakan salah satu orang yang melakukan atau orang yang memakmurkan masjid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal." Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah, yaitu di masjid-masjid dimanapun kita pergi ke masjid, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau kalimat-kalimat yang menganggap ringan diucapkan, berat di timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat apa? Kalimat subhanallah bihamdi subhanallahul azim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani sakilatani ila mizani subhanallah bihamdi subhanallahul azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan, tapi manusia banyak tidak mengucapkannya. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan berat timbangannya, itu mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahul azim. Ini merupakan salah satu tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, anturfa wa yuzkar fiha ismuh, diperintahkan untuk memuliakannya dengan nama-namanya. Dengan nama-namanya adalah dengan cara kita berdoa di masjid, berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau melaksanakan sholat. Karena sholat menurut bahasa adalah ad-du'a, yaitu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah azim, subhanallah bi'ala, dan seterusnya. Di mana tempatnya? Di masjid. Dengan cara kita melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku melihat salat. Di mana tempatnya? Di masjid. Wajib bagi kaum laki-laki untuk melaksanakan salat secara berjamaah di masjid, bukan di rumah. Maka ini merupakan salah satu anjuran bagi orang yang selalu memakmurkan masjid, dengan cara kita melaksanakan atau berzikir atau sholat di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, baik pada waktu pagi maupun pada waktu petang. Quran surat An-Nur ayat 36. Hadirin yang berAllah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata dalam tafsirnya, memakmurkan masjid itu ada dua bentuk. Yang pertama, memakmurkan bangunannya. Memakmurkan bangunannya adalah kita ikut serta dalam membangun masjid. Ini merupakan salah satu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana di surga. Maka di samping kita ini kan ada program apa? Membangun masjid. Ini merupakan salah satu untuk apa? Untuk tergerak hatinya dalam melakukan pembangunan masjid. Baik itu dengan cara kita memberikan uang, atau dengan cara berpartisipasi dalam tenaga, atau apapun lah dalam kebaikan, pasti dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara memakmurkan masjid, dengan cara memakmurkan bangunannya. Dilihat bangunannya, masjidnya apakah masih layak atau tidak, maka kita harus memperbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan bersedekah atau berdonasi dalam pembangunan tersebut, atau menjaga kebersihannya. Kadang di suatu daerah punya masjid, tapi masjidnya tidak bersih. Dibersihkannya cuma hari Jumat saja, tapi hari-hari yang lain, hari lima waktu yang lain, dia tidak bersih masjidnya. Ini merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Kemudian yang kedua, memakmurkan masjid dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan sholat di dalamnya, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada taklim, ada ibu-ibu majlis taklim di dalamnya, ada TPA, dan tempat-tempat kebaikan di dalamnya. Karena masjid merupakan salah satu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada apa? Daripada pasar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Kenapa? Karena di pasar itu banyak orang yang melakukan goror, yaitu dalam penipuan dalam timbangannya, penipuan dalam apapun lah. Kemudian banyak kita pergi ke pasar juga tidak pernah baca doa, karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul itu harus apa? Harus baca doa ketika masuk pasar. Supaya apa? Supaya terhindar dari salah satunya adalah goror, yaitu penipuan di dalamnya. Penipuan dalam apa? Dalam timbangan. Banyak orang yang jualan apapun
dia melebihi harganya dengan harga-harga yang tidak layak, tidak pantas bagi masyarakatnya. Ini bahaya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil mutaffifin allazina izaktalu 'alan nasi yastawfun. Celaka orang yang bersifat mutaffif. Apa itu mutaffif? Yaitu orang yang melebihi timbangannya. Untuk apa? Supaya rugi orang yang menjualnya, tapi untung bagi yang penjualnya. Pembelinya rugi, penjualnya untung. Jadi ini merupakan salah satu yang akan dicelaka kata Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid ini merupakan salah satu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada pasar. Kemudian hadirin jamaah-jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, "Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, yaitu untuk menyuruh dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Maka waktunya sholat berjamaah, pergi cepat ke masjid. Jangan sampai kita memerintahkan orang tapi tidak pergi ke masjid. Kebanyakan apa? Keluarga-keluarga kita suruh anaknya sholat, nak sholat, tapi ibunya nonton, tapi bapaknya main HP, tapi anaknya suruh sholat, tapi kedua orang tuanya tidak. Ini aneh. Dalam apa? Dalam kebaikan malahan dia tidak melakukannya. Maka ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik manusia adalah memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dalam keburukan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ada di saat ini dalam masjid cuman jadi bangga-banggaan. Masjid besar namun jauh dari makmurkannya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Banyak orang yang bangun masjid mewah-mewah, 1M, 2M, 3M, 4M, tapi penghuninya tidak ada. Tapi orang yang salat berjamaah di dalamnya tidak ada. Ini merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang saling membanggakan masjidnya. Bangun masjid tinggi-tinggi tapi penghuninya tidak ada. Kemudian cara memakmurkan masjid, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajida lillah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakuna minal muhtadin." Hanya yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya dipanggil salat, ya salat. Sampai-sampai orang yang buta saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hatasmi'un nida?" Apakah kamu mendengarkan panggilan azan? Ya Rasulullah, pergi. Jangan ini orang buta yang tidak tahu jalannya, tapi disuruh pergi ke masjid oleh Rasulullah SAW. Kita udah sehat badannya, sehat jasmaninya, tapi malas pergi ke masjid. Maka ini harus kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus shalah, menunaikan salat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan dia selalu takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sama orang dia tidak takut, tapi kalau sama Allah Subhanahu wa taala takut, menangis atas apa? Dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asa ulaika anna yakuna minal muhtadin. Maka mereka adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya Sa'di dalam tafsirnya
bahwasanya dalam surat At-Taubah ini mengingatkan iman yang bentuknya adalah bentuknya berbentuk amalan. Amalan soleh paling utama adalah sholat dan zakat. Sedangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dasarnya dengan segala kebaikan. Namun sejatinya memakmurkan masjid adalah dengan orang-orang yang menghidupkan masjid, bukan sekedar dibangun tetapi dengan cara kita melaksanakan ibadah di dalamnya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari dalil-dalil yang di atas bahwasanya masjid itu dimakmurkan dengan cara 5 hal. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Pasti salah satu rukun iman adalah beriman kepada Allah, yaitu dengan cara kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuzkar fiha ismuh, yaitu dengan cara berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang yang tidak beriman, fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada, maka akan penyakit tersebut akan bertambah. Kenapa? Karena tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang hatinya selalu mengingat kepada masjid. Waktunya azan, Allahu Akbar, pergi ke masjid. Jangan nunggu qomat, jangan nunggu selesai sholat, maka langsung pergi masjid. Ini merupakan tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, diisi dengan majelis ilmu. Dengan seperti apa? Membaca Al-Quran, akidah, fikih, ibadah, akhlak, adab, dan ilmu penting lainnya. Di mana tempatnya? Di masjid. Karena masjid merupakan tempat ilmu. Tempat mendengarkan ilmu adalah dengan cara, salah satunya ini, mendengarkan khutbah Jumat. Ini merupakan salah satu orang yang selalu memamurkan masjid dan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? As-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa zikrullah fi man indah. Orang yang pergi ke masjid tenang hatinya. Orang yang pergi ke masjid dapat rahmat. Orang yang pergi ke masjid dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pergi ke masjid akan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahisha ma zahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bil malaikati kursihi wa qad qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allah wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.